ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu yang bertujuan untuk memastikan keadaan ibu baik atau tidak setelah melahirkan. Tindakan yang saya lakukan sekitar 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Jika ada yang ingin ibu tanyakan, silakan sebelum saya lakukan tindakan. Jika tidak ada, saya mulai tindakannya ya Bu. Permisi. Saya akan memeriksa bagian kepalanya ya Bu. Kalau ditekan gini sakit gak Bu? Enggak ya. Akhir-akhir ini ibu sering merasa pusing? Oh tidak. Permisi ya Bu, saya periksa matanya. Telinganya juga ya Bu. Isi Bu ke mulutnya. Isi ya Bu. Kalau lehernya ditekan gini sakit nggak Bu? Nggak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara ibu. Saya mohon izin untuk membuka bajunya ya Bu. Isi Bu. Permisi ya Bu, mohon kerjasamanya, tangannya diangkat ke atas ya Bu. Ya, permisi Bu. Sakit nggak Bu? Sebelahnya lagi ya Bu. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomennya Bu. Untuk bagian abdomennya tidak ada luka, kemudian untuk fundus uterusnya bagian tengah ya Bu. Kemudian tidak adanya strise gravidarum dan terdapatnya linea nigra. Oke Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu. Saya mohon izinnya untuk membuka pakaiannya ya Bu. Permisi. Ya Bu. Untuk keadaan alat vitalnya tidak ada robekan, kemudian luka pada vagina. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pembersihan pada alat vitalnya Ibu. Permisi Bu. Ibu, saya pasangkan lagi celananya. Untuk cek perdarahannya, perdarahan tidak sampai 1 pembalut penuh ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitasnya ibu. Permisi ya. Kakinya ditekuk dulu ya Bu. Kalau ditekuk gini nyeri nggak Bu? Enggak ya. Untuk keadaan ekstremitasnya ibu tidak ada edema atau pembengkakan, kemudian tidak ada warna kemerahan, keadaannya baik. Oke Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Saya akan kembali lagi ke ruangan saya. Jika ibu ingin bertanya atau ibu membutuhkan pertolongan, ibu atau keluarga dapat menghubungi saya di ruang perawat. Saya permisi ya Bu.
Karuna, saya yang bertugas di ruangan ini. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan payudara yang bertujuan untuk memperlancar produksi ASI ibu dan juga untuk menjaga kebersihan payudara. Waktu yang saya perlukan sekitar 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Jika tidak ada, saya akan lakukan tindakan. Misi bu, minta untuk duduk di sini ya. Misi bu. Untuk pakaiannya saya buka ya bu. Ini sih bu. Ini saya akan mengkompres puting susu ibu dan menggunakan kapas yang telah diolesi dengan baby oil. Untuk lakukan tindakan pemijatan ini, ibu bisa lakukan di rumah menggunakan baby oil atau minyak kelapa. Ketika selesai, olesi minyak pada tangan, kemudian lakukan pemijatan. Pertama, kedua tangan diletakkan pada tengah-tengah dada dan mengarah ke atas, kemudian putar ke samping, ke bawah, ke tengah, lalu lepas. Dilakukan lagi ke atas, samping, bawah, dan lepas. Pemijatan ini bisa dilakukan selama 20-30 menit. Untuk pemijatan yang kedua, tangan satunya menyangga bagian bawah payudara, kemudian pemijatan dilakukan menggunakan sisi jari kelingking bagian samping. Dilakukan dari bagian atas payudara mengarah ke puting susu dan dilakukan secara merata. Seperti ini. Dilakukan juga pada sebelahnya. Tindakan ini sama dilakukan selama 20-30 kali per menit. Kemudian pemijatan selanjutnya dilakukan dengan tangan yang satunya menyangga bagian bawah payudara. Kemudian tangan yang satunya melakukan pijatan dengan 3 jari. Diarahkan memutar dari bagian atas sampai ke puting susu. Dilakukan secara merata ya bu. Untuk semua bagian sisi. Sebelahnya lagi dilakukan demikian. Setelah itu, posisi tangan yang satunya masih sama, yaitu menyangga bawah payudara. Kemudian tangan yang satunya lakukan pemijatan dengan bentuk kepal tangan. Kemudian diarahkan dari bagian atas payudara menuju puting susu. Dilakukan juga secara merata pada kedua payudara. Baik, setelah selesai, ibu bisa kompres menggunakan air hangat dan air dingin. Waktunya kurang lebih 2-5 menit. Saya akan kompres menggunakan air hangat dulu ya bu. Isi bu. Kemudian dikompres menggunakan air dingin. Untuk tindakannya sudah selesai ya bu. Permisi, saya pasangkan bajunya lagi ya bu. Untuk sebelum memasakkan baju, saya akan melap atau mengeringkan bagian dada ibu. Ini bu. Setelah selesai baru dipasangkan baju kembali. Isi ya bu.
Baik Bu, tindakan sudah selesai saya lakukan. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akan mengulang kembali tindakan yang tadi sudah saya lakukan untuk proses pemijatannya. Yang pertama, Ibu bisa lakukan di rumah dengan secara mandiri. Pertama, menggunakan kompres dengan minyak kelapa atau baby oil pada bagian puting susu Ibu. Kemudian, pertama pemijatan dilakukan kedua tangan berada di sisi tengah dada. Kemudian gerakannya memutar pada bagian payudara yang dimana tangan mengarah ke atas, samping, bawah, kemudian bagian tengah, lalu lepaskan. Teknik itu dilakukan selama 20-30 kali per menit. Untuk pemijatan yang kedua, dapat dilakukan dengan tangan yang satu menyangga bagian bawah payudara dan yang satunya melakukan pemijatan menggunakan sisi samping dari tangan, jari kelingking. Kemudian diarahkan dari bagian atas menuju puting susu Ibu. Dilakukan secara merata pada kedua bagian payudara. Kemudian yang ketiga, untuk pemijatannya tangan yang satunya masih tetap menyangga payudara. Untuk pemijatannya tangan yang satunya menggunakan 3 jari yang gerakannya memutar dari bagian atas sampai ke puting susu Ibu secara merata. Untuk pemijatan selanjutnya dilakukan menggunakan kepalan. Posisi tangan yang satunya masih sama, yaitu menyangga bagian payudara, dan yang kepalan diarahkan dari atas payudara menuju ke puting susu Ibu secara merata. Hal ini masih tetap dilakukan selama 20 kali sampai 30 kali per menit. Kemudian setelah itu Ibu boleh mengkompres bagian payudara menggunakan air hangat dan juga air dingin. Setelah itu baru Ibu bisa mengenakan kembali pakaiannya. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Ibu dapat menghubungi saya di ruang perawat atau keluarga dapat memanggil saya di ruang perawat. Saya permisi ya Bu. Siang Bu Lili, bagaimana Bu keadaannya? Bayinya lagi tidur ya. Baik Bu, saya perawat Lona. Di sini saya akan melakukan tindakan mengajarkan teknik cara menyusui dengan benar. Waktu yang saya perlukan sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya lakukan tindakan, ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Jika tidak ada, saya akan lakukan tindakannya ya Bu. Mari Bu, saya bantu untuk menggendong bayinya. Sementara Ibu mencari posisi nyaman, kemudian membuka bajunya Bu. Oke, baik. Setelah membuka dalaman, sebelum Ibu menyusui, sebaiknya Ibu membersihkan daerah puting susu terlebih dahulu. Bisa menggunakan waslap atau handuk kecil dengan air hangat. Mari Bu, saya bantu. Sebelah kiri ya Bu? Oh, kanan. Setelah selesai membersihkan, kemudian dikeringkan dulu. Setelah itu, Ibu boleh menggendong bayinya. Cara menggendong bayinya, bayinya dihadapkan pada bagian dada Ibu, kemudian untuk kepalanya tepat berada di sikut Ibu. Kemudian pada tangan yang sikutnya menahan bagian kepala bayi, bagian lengan tangannya dijaga biar bisa menopang bagian bahu serta pantat bayi. Setelah itu, tangan yang satunya dapat memegang puting susu dan juga bagian areola agar masuk ke dalam bagian mulut bayi. Permisi Bu, saya bantu ya. Dipastikan semua bagiannya masuk ke dalam mulut bayi agar bayi dapat memperoleh ASI yang maksimal. Setelah selesai menyusui atau bayi sudah ingin diberikan ASI, Ibu boleh memberikan ASI tetapi secara bergantian posisinya. Jadi bukan hanya di sebelah kanan, melainkan juga sebelah kiri. Begitu ya Bu. Ketika bayinya sudah selesai meminum ASI, caranya itu Ibu jangan langsung menarik, tetapi perlahan-lahan
menggunakan jari kelingking, dimasukkan dari samping mulut bayi, kemudian puting susu ibu ditarik secara perlahan. Boleh bu dicontohin? Ya, seperti itu bu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya sudah selesai mengajarkan ibu tentang teknik cara menyusui dengan benar. Jika ibu memerlukan bantuan saya, ibu atau keluarga dapat menghubungi saya di ruang perawat. Permisi ya bu, makasih.